Jadi pemilihan ya atau conditional, hal yang akan kita bahas di materi ini adalah memahami struktur kontrol dalam pemrograman, ya, memahami perintah pemilihan, memahami implementasi pemilihan dengan berbagai bentuknya, mampu memilih bentuk struktur pemilihan yang paling tepat dalam pemrograman. Ya, artinya tidak hanya satu bentuk pemilihan itu ya, karena nanti akan ada beberapa bentuk pemilihan sesuai kasusnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti memahami ya bagaimana struktur kontrol pemilihan tersebut, bagaimana cara mengimplementasikannya ya dengan berbagai kasusnya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya percabangan gitu ya. Jadi program itu akhirnya ada percabangan, tidak hanya runtunan. Nah, karena itu tadi ada cabang belok kanan, belok kiri gitu ya. Jadi ada percabangan. Percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan. Jadi kalau dalam program itu kadang kita menyebutnya pernyataan, kadang disebutnya perintah ya. Karena apa? Karena kalau rumus itu kan pernyataan. Tapi kalau print input itu perintah. Jadi dalam baris program itu bisa berupa pernyataan, bisa berupa perintah. Yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, itu tadi. Maka yang pemilihan tadi dia berdasarkan kondisi. Jadi baris program ini akan dikerjakan jika kondisinya demikian. Jika tidak, maka baris program yang berikutnya yang kita kerjakan. Nah, jadi jika suatu kondisi terpenuhi, maka perintah akan dilaksanakan. Ya. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka perintah yang lain yang akan dilaksanakan. Inilah proses pemilihan. Kita memilih sesuatu itu tentunya sesuai kondisinya. Ya, kamu dihadapkan dengan menu makanan. Makanan ringan, makanan berat, minuman. Nah, kamu mau milih yang mana? Milih salah satu. Nah, tentunya sesuai kondisi kamu kan. Kondisi, aduh aku sedang lapar nih dari pagi belum sarapan. Pasti milih makan besar gitu ya. Tapi kalau tadi sudah makan, ini diajak kawan ke warung makan pula ke restoran. Sayang tidak ngapo-ngapo cuma duduk, beli minum baik gitu ya. Nah, itu artinya sudah melakukan pemilihan. Ya. Percabangan di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Ya. Karena kasus itu kan nggak cuma satu kondisi gitu ya. Kita menambahkan angka saja banyak kondisi. Kadang cuma menambahkan 2 angka, kadang menambahkan 3 angka gitu kan. Kita pakai sepatu aja kondisinya berbeda-beda. Apakah memakai sepatu itu selalu mengikat tali sepatu? Tidak selalu. Ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kenapa? Lihat kondisi sepatunya. Nah, disinilah fungsinya pemilihan. Ya, karena banyak kondisi yang akan kita kerjakan, yang akan dihadapi di dalam mengimplementasikan kasus pemrograman. Ya, kalau sepatunya tidak ada tali, ngapain mau ditaliin, gitu kan? Kalau sepatunya ternyata ada resletingnya, berarti ya di resletingkan. Ya. Kalau Anda lihat juga pernah main catur di komputer? Nah, belum pernah. Kamu bisa bayangkan main catur itu dengan pemikiran kamu ini. Bagaimana komputer itu menjalankan buahnya? Ya, dia pertimbangannya apa? Pertimbangannya pasti kan jika. Jika lawan aku gerakin ini, aku ke sana, aku gerakin ini. Jika ini, kan sudah banyak itu jikanya itu ya. Karena apa? Karena langkah dari lawan komputer itu kan macam-macam. Yang mahir ya beda dengan yang biasa, yang awam gitu ya. Nah, ini menentukan langkah kerja instruksi. Maka nanti biasanya adalah makanya punya pola instruksi tersendiri. Percabangan menggunakan operator conditional. Nah, ini salah satu ciri khas nanti dalam sebuah percabangan. Pasti akan ada operator conditional. Kita kemarin sudah mengenal adanya beberapa operator gitu kan. Ada operator apa saja kemarin? Masih nggak ada?
Ada operator mana? Ada operator apa saja kemarin? Operator telepon, operator genset, operator-operator yang berhubungan dengan pemrograman. Ada operator apa aja? Operator aritmetika, terus operator apa lagi? Nah, operator lali, operator aritmetika, operator perbandingan atau kondisional. Ini operator kondisional. Ada operator logika, and, or, not, XOR, itu operator logika. Ada operator penugasan, gitu kan? Nah, increment, decrement, ya, itu macam-macam operator. Nah, yang digunakan di percabangan atau di conditional atau di pemilihan ini nanti adalah operator conditional. Operator conditional. Bahasa Jawanya conditional operator. Nah, apa saja kemarin operator conditional? Apa operator conditional ada apa aja? Belum baca. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan. Ada 6 operator perbandingan. Conditional operator. Ya kan? Ingat, karena dia fungsinya membandingkan. Lebih besar, membandingkan apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Membandingkan apakah nilai 1 lebih kecil nilai 2. Membandingkan apakah nilai 1 sama dengan nilai yang kedua. Membandingkan apakah nilai 1 tidak sama dengan nilai yang kedua. Gitu kan? Sehingga, karena pertanyaannya apakah lebih besar, apakah lebih kecil, maka yang dihasilkan dari operator kondisional adalah sebuah nilai boolean. Nilai boolean, boleh-boleh. Ya. Nilai boolean itu cuma ada 2. Kalau tidak true, false. Apakah A lebih besar dari B? True or false. Tergantung nilai yang disimpan oleh variabel A dan variabel B. Nah, jika nilai yang dihasilkan benar, maka perintah instruksi akan dilaksanakan. Sedangkan jika salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan atau melaksanakan instruksi yang lain. Karena nanti bentuk percabangannya berbeda-beda. Nah, yang pertama, percabangan yang cuma satu kasus. Percabangan satu kasus. If kondisi, then aksi. Nah, ini kalimat lugasnya seperti itu. Nah, jadi artinya dalam sebuah percabangan itu kita menggunakan notasi if. Jika, gitu ya. Jika. Nah, kondisi di situ berupa ekspresi yang menghasilkan nilai true or false tadi. Kondisi atau ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false tadi adalah ekspresi apa tadi? Yang menggunakan operator conditional. Ya, conditional operator atau operator perbandingan. Comparison operator, perbandingan, bukan conditional ya. Comparator. Compare. Ya. Jadi artinya apa? Yang setelah mengikuti if di sini, ya, setelah mengikuti if, ini adalah nanti berisi sebuah ekspresi yang menghasilkan nilai boolean, true atau false. Ekspresi yang menghasilkan nilai boolean adalah ekspresi yang menggunakan operator logika tadi, operator comparison, operator perbandingan. Ya. Nah, di sini tadi jika kondisi ini bernilai benar, maka aksi di sini baru akan dikerjakan. Ya, artinya aksi ini tidak akan dikerjakan jika kondisi ini bernilai salah. Ya. Jika saya lapar, maka saya akan makan. Nah, ini salah satu contoh percabangan satu kasus. Jadi, kadang-kadang saya makan, kadang-kadang enggak, gitu kan. Pada saat misalkan setiap hari jam 12, jam 12, kondisinya saya sudah kenyang. Karena sebelum jam 12 tadi udah banyak makanan. Maka karena jam 12 nggak lapar, maka nggak makan. Maka aksinya adalah saya makan itu
hanya dikerjakan apabila kondisinya lapar. Nah, jika saya lapar, maka saya makan. Kan? Maka jika saya lapar itu artinya membandingkan perasaan kondisi perut dengan perasaan lapar. Perasaan ingin makan, perasaan lapar itu apa kalau penjelasannya? Lapar itu apa sih? Ini wong filosofi ya. Apa itu yang namanya lapar? Lapar itu apa? Perasaan ingin makan gitu, lapar itu kan. Kalau kamu lapar pasti pengen makan. Nah, jadi aksi hanya akan dikerjakan jika kondisinya bernilai benar. Nah, itu nanti ada dalam sebuah pemrograman, ya. Setiap bahasa program nanti punya perintahnya. Nah, kita di sini memahami bahwa ada hal itu, ada pernyataan seperti itu. Nah, secara notasi algoritma di sini ada yang menuliskan if kondisi terpenuhi atau true, then laksanakan aksi and if. Nah, di sini ada and if di sini karena kemungkinan aksi di sini nanti nggak cuma satu, ya. Karena aksinya di sini kemungkinan nggak cuma satu, tapi banyak aksinya, ya. Saya akan beli pesawat, saya akan keliling dunia, saya akan ke Eropa, saya akan. Banyak keinginan kamu itu kan. Jika kamu banyak duit, gitu. Jikanya kan, jika saya banyak uang aku tak berseri, gitu ya. Maka saya akan, pasti banyak kamu. Nah, coba kamu sudah nulis, jika kamu menjadi orang yang kaya raya di dunia, orang terkaya nomor 1 dunia, apa yang mau kamu kerjakan? Nah, pasti kamu ngelis, saya akan beli ini, beli itu, saya mau kesini, ke situ, banyak kan? Nah, tapi banyak yang list itu kamu tadi hanya akan dikerjakan jika kamu banyak uang. Nah, jika tidak, ya nggak ada yang mau kerjakan apa-apa. Nah, ini contoh if yang satu kasus. Jadi artinya nanti dalam pemrograman ada kemungkinan cuma satu, kayak tadi jika saya lapar saya makan, dah satu makan aja, nggak perlu minum, nggak perlu cuci mulut, nggak ada gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga kan kalau makan habis itu nak minum jus, habis itu cuci mulutnya buah apel. Nah, itu berarti artinya kemungkinan cuma satu atau banyak. Nah, and if di sini difungsikan nanti untuk nandai bahwa banyak hal yang mau dikerjakan pada saat kondisi terpenuhi. Ya, itu penjelasannya. Nah, kalau contoh dalam contoh bilangan ini mencetak pesan bilangan genap jika bilangan tersebut genap. Ya. Jadi ada program menentukan apakah bilangan ini genap atau ganjil. Bukan genap atau ganjil ya. Tampilkan pesan genap jika bilangan yang diinputkan oleh operator adalah genap. Jika tidak genap apa? Nggak muncul apa-apa. Dia nggak munculin ganjil. Artinya ini cuma satu kasus. Dia hanya menampilkan genap kalau memang yang dikasih bilangannya genap. Saya ngelempar bilangan, melemparnya 4. Oh, bilangannya genap. Terus saya ngelempar bilangan ternyata 5, ganjil. Nggak perlu bilang apa-apa. Ya, nggak ada tampilan apa-apa karena hanya ada output pesan genap kalau bilangan tersebut memang genap. Nah, itu contoh yang satu kasusnya. Nah, secara flowchart atau penggambaran dalam logika flowchart ini sebenarnya untuk memudahkan orang memahami alurnya gitu ya. Nah, jadi akan kelihatan bahwa itu tadi makanya saya mencontohkan kayak kita di sebuah persimpangan gitu kan. Bahwa sebenarnya tetap ada runtunan di sini. Ini kan jalannya kan dari mulai mungkin ke bawah langsung atau mungkin dari sini baru ke sini. Nah, tetap aja runtunan, tapi di sini sudah ada dua yang berbeda. Tapi karena ini satu kasus, ya cuma satu yang muncul di sini. Ya, di sini akan ada pesan atau tampilan bahwa selamat Anda dapat hadiah. Ini hanya jika total belanjanya di atas 100.000. Jadi kalau kamu belanja di Alfamart, Indomaret misalkan kurang dari 100.000, kan kamu nggak ditawari apa-apa. Ya sudah, balik nggak ditawari apa.
Tapi begitu, wah belanja Bapak udah lebih dari 500.000, Bapak bisa tebus murah ini Pak, ini kan banyak yang ditawarkan akhirnya kan. Nah itu jika kondisinya true itu, ya belanjanya lebih dari 100.000, maka baru ditawari yang macam-macam. Tapi jika tidak, stopnya muncul, nampak ini stopnya, ada tulisannya terima kasih. Ya, ya ini contohnya. Ya, jadi dari sini akan lebih mudah dalam kita membaca, gitu kan. Nah ini adalah wujud kalau dalam flowchart ini simbol sebuah kondisi, simbol sebuah kondisi pemilihannya seperti ini dengan menggunakan simbol diamond. Ya, secara flowchart simbol ini ada tiga jalur ya. Jalur masuk hanya boleh 1, jalur keluarnya 2. Ya, tidak boleh di sini ada jalur lagi. Bingung nanti gimana tuh ya apa ini. Ya, jadi yang namanya condition ini cuma ada 2 kemungkinan. Jika iya, jika tidak. Jika ragu-ragu nggak ada. Ya, jika ragu-ragu nggak ada karena komputer itu ilmu pasti, nggak ada yang ragu-ragu. Ya, nih. Jadi cara bacanya seperti itu. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka ada tampilan pesan, bila itu selamat Anda dapat hadiah, silahkan ambil di bagian hadiah. Ya, ini secara gambar secara flowchart bagaimana bentuk dari sebuah struktur percabangan. Nah, kalau contoh di sini di bahasa pemrograman C, ya, yaitu menerapkan menggunakan if-nya. Nah, jadi if-nya ada di sini berdasarkan total belanja. Nah, jadi ada variabel total belanja jika total belanja lebih besar. Nah, ini adalah operator apa tadi? Pembanding, operator perbandingan, comparison operator. Jika lebih besar, jika nilainya true, maka muncul di sini tulisan selamat Anda mendapat hadiah. Jika tidak, maka nanti muncul di sini terima kasih. Ya. Nah, ini scan app ini untuk inputnya, untuk menginputkan berapa total belanjanya. Orang inputkan cuma 50.000, oh udah dapet. 75.000 nggak dapet. Begitu 101.000 dapet. Kalau 100.000 dapat nggak ini? Tidak dapat karena di sini simbolnya lebih besar. Kalau pengennya 100.000 juga dapat, maka simbolnya harus kita rubah menjadi lebih besar sama dengan. Lebih besar atau sama dengan, ya kan? Kan simbol operator tadi kan operator perbandingan kan ada lebih besar sama dengan, gitu kan? Lebih kecil sama dengan. Kita bacanya lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau memang 100.000-nya mau dapat, berarti harus ada sama dengannya. Ya, ini contoh dalam sebuah program. Ya, contoh dalam sebuah program C. Kalau ada yang pernah belajar C, ini contohnya. Ya. Ini pertama tampilan program pembayaran. Nah, ini adalah deklarasi variabel. Ininya artinya variabel total belanja dideklarasikan sebagai variabel integer. Diberi nilai awalnya 0. Sama dengan adalah operator penugasan, operator pemberian nilai penugasan, assignment operator, ya, memberi nilai awal. Nah, print itu menampilkan tampilan. Jadi nanti scan app itu untuk minta masukan dari operator, masukin angka. Masukin angka apa? Angka yang melambangkan ini total belanja. Begitu diinputkan akan dibaca, diproses oleh if. Total belanja yang diinputkan oleh operator tadi lebih dari 100.000 atau tidak. Jika iya, muncullah selamat Anda mendapat hadiah. Ya. Itu kalau dalam sebuah program. Nah, itu yang satu kasus. Artinya, kalau nggak lebih apa? Ya nggak ada apa-apa gitu. Artinya tidak ada aksi penggantinya, tidak ada. Nah, berbeda kalau sudah 2 kasus, percabangan yang 2 kasus. Percabangan 2 kasus, di sini, ya, if kondisi, then aksi 1, else aksi 2. Nah, mudahnya membacanya seperti itu. Jadi ada aksi 1, ada aksi 2. Nggak mungkin aksi 1, aksi 2 dikerjain sama-sama, nggak mungkin. Dalam alur pembacaan program, ya, pasti cuma satu yang dikerjakan. Pada saat tertentu mungkin aksi 1 yang dikerjakan, di saat tertentu mungkin aksi 2 yang
kerjakan. Ya. Jadi hanya salah satu, tergantung dari nilai kondisi. Jika kondisi bernilai true, maka aksi yang berapa yang dikerjakan? Jika kondisinya bernilai true, aksi 1 yang dikerjakan. Jika tidak, aksi 2 yang dikerjakan. Berbeda dengan tadi. Yang tadi tidak ada aksi 2. Hanya aksi 1, hanya satu aksi saja di sini tadi kan. Nah, jika kondisi terpenuhi dan aksi dikerjakan. Ya, tidak ada aksi yang lainnya, nggak ada. Ya, kayak contohnya kamu nanti di akhir semester dijanjiin oleh bos kamu, oleh wong tua kamu. Nanti di akhir semester kalau KHS kamu, IPK kamu lebih dari 3,0, ya, maka Bapak beliin motor baru. Nah, sudah ngomong gitu aja. Artinya kalau IPK-nya tidak lebih dari 3, cak mana? Kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Apa dibeliin sepeda, apa dibeliin gerobak, kita nggak tahu. Yang kita tahu cuman kalau lebih dari 3 dibeliin motor. Ya. Jadi artinya tidak ada aksi 2. Jadi artinya kamu cuman punya harapan kalau lebih dari 3 IPK-nya. Tapi kalau dengan 2 kasus, bos kamu bilang, nanti kalau IPK kamu lebih dari 3, maka aku beliin motor baru. Jika tidak, aku beliin mobil. Pilih mana? Nah, kamu sudah mulai punya strategi dengan adanya 2 pilihan gitu kan? Nah, ya, kamu nggak tahu mobilnya mobil angkot sih benar. Artinya suruh berhenti kuliah, kamu suruh nyetir angkot. Nah, artinya intinya ada 2 hal yang sudah bisa diketahui gitu kan. Kalau benar satunya apa, aksi 2-nya apa. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan nanti aksinya banyak, jadi aksi 1 ini bisa banyak, 1, 1, 1, 2, 1, 3, banyak sekali bisa dikerjakan. Ya, kayak tadi kalau mau berandai-andai, jika duitnya banyak, kamu mau apa? Jika tidak, kamu mau apa? Itu bisa berandai dengan banyak kondisi, banyak aksi yang mau dikerjakan. Nah, contohnya kalau yang berhubungan dengan genap tadi, ya, kadang muncul genap, kadang muncul ganjil, gitu kan? Karena di sini dua-dua aksi. Ya, mencetak pesan bilangan genap jika genap, ganjil jika ganjil. Kalau yang tadi pas dikasih bilangan genap aja yang muncul keterangan genap. Ya. Nah, secara flowchart seperti ini. Nah, kayak kamu masukin password kan? Password atau buka kunci HP kawan kamu ini, HP kawan ini, coba kita buka hapus ini. Wah, buka. Salah. Polanya apa pola? Coba pola Z. Ini galak main nonton suruh. Nah, pola Z. Salah dulu. Nah, ini 2 kasus artinya. Jika iya, kemana? Jika tidak, kemana? Ya. Nih. Kelihatan dalam flowchartnya. Nah, begitu juga di dalam contoh dalam bahasa program, ya. If, else. Nah, jadi ada else-nya. Kalau di dalam sudah ada 2 kasus itu ada else-nya. Kalau tadi kan if aja. Ya. Nih. Ini salah satu contoh implementasinya di dalam program C tadi ini ya. Nah, selain 1 kasus, 2 kasus, bisa banyak kasus, 3 kasus atau lebih. Artinya sebenarnya kondisi itu nanti bisa tak terbatas. Jika kondisi 1 yang terpenuhi, aksi 1 yang dikerjakan. Jika tidak, else itu kita membacanya jika tidak. Ya, else-nya artinya jika tidak. Jika tidak, maka ternyata masih banyak kondisi yang lain. Maka jika lagi. Jika kondisi 2 yang terpenuhi, dia mengerjakan aksi 2. Jika tidak, bisa ada if lagi di sini. Ya, bisa if lagi, bisa if lagi, bisa if lagi. Artinya tak terbatas. Ya, bisa tak terbatas. Bisa dipahami dengan penggunaan if. Kayak orang tua kamu mau ngasih uang jajan ke anaknya ada 10 misalnya.
Tiap hari nak dikasih jajan, nak sekolahnya barengan. Nah, ngasih uang jajan ke sekolah anaknya yang sekolah itu kan pasti besaran uangnya kan beda-beda. Ngasih anaknya yang kuliah masa sama dengan anaknya yang TK, gitu kan. Nah, jadi anaknya tuh ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang TK. Nah, kalau ada 5, ini IP-nya sudah ada 5 kan? Jika anak kuliah maka uang sakunya 100.000. Jika anaknya sekolah yang SMA maka 50.000. Jika yang SMP maka 20.000. Jika yang SD maka 10.000. Jika yang TK maka 5.000. Nah, kan beda-beda ya. Artinya banyak kondisi. Itu bisa dikerjakan ya apabila kita menggunakan notasi percabangan yang banyak kasus ya. Banyak kasus. Jadi makanya nanti penggunaan if tergantung kasusnya. Kadang-kadang cuman if saja, kadang-kadang if else, kadang-kadang if then else, if then else, if then else kalau banyak percabangan. Bisa dipahami ya? Nih. Nah, tinggal nanti kalau berhubungan dengan bahasa program, kita lihat sintak programnya. Nah, kalau baca ya, lembut. Kalau di dalam bentuk flowchartnya, nah percabangannya ada banyak. Jika itu maka ke sini, jika ini maka ke situ, jika itu maka ke sini. Ya, contohnya di sini adalah nilai kamu kan, nilai akhir kamu kan nilainya A, B, C, D atau E nilai akhir kamu gitu kan. Itu if yang sudah banyak kasus. Jika nilainya lebih besar 85 maka A. Jika antara 70 sampai 84 maka B. Jika antara 60 sampai 69 maka C. Nah, itu sudah if-nya sudah banyak. Itu menggunakan if then else if lagi ya. If else if. Ya, jadi tergantung kasus yang mau diselesaikan. Nah, ini contoh dalam bahasa programnya seperti ini. Ya. Ini contohnya ini. Masih tidak jelas ya? Sini jelas Pak. Beda Pak. Nah, jadi if nilai lebih besar sama dengan lebih besar atau sama dengan 90 misalkan sini. Maka grade-nya diberi nilai A. Jika tidak, maka jika. Nah, ini kita bacanya seperti itu. Artinya jika tidak lebih besar atau sama dengan 90. Nah, mungkin 89, mungkin 85, mungkin 86. Nah, berarti masuk jika tidaknya di sini. Tapi masih ada jika lagi karena masih ada banyak kemungkinan yang lain. Jika lebih besar sama dengan 80 maka B. Jika tidak maka jika nilai lebih besar dari sama dengan 70 maka B. Mau B lagi ini. Oh, ini B plus B. Nah, jadi banyak kemungkinan yang bisa akan dikerjakan sehingga kita menggunakan if yang banyak kasus, gitu ya. Nah, ini kalau melihat dari berbagai bahasa pemrograman ini kabur juga ya, masih kelihatan. Nah, kalau di C, C++, Java, Perl itu bentuknya seperti ini, ada kurung kurawal. If condition kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Artinya di sini statement-statement harus berada dalam kurung kurawal. Jika tidak, maka ya. Kalau dalam Pascal ada begin dan end, titik koma. Kalau yang pernah belajar Pascal pasti ingat ini. If then ada then-nya. Kalau ini kan nggak ada then. Si sharp itu nggak ada then-nya. Ini contoh kalau dalam Pascal. Nah, Oracle. Ya, kalau Oracle cukup seperti ini, if, then, else, and if. Ini kayak basic sebenarnya, nah seperti basic. Ya, cuman kalau Oracle SQL ini ada titik koma, kalau basic dia tidak ada titik koma. Sebagai batas akhir if-nya ada end if di sini. Ya, setiap if ada end if ada end if sebagai batas blok if-nya. Ya, karena dalam bahasa program basic untuk mengetahui jika kondisi benar, maka kan baris bawahnya kan banyak. Sampai mana itu kalau dia belum ketemu end if dianggap semuanya kondisi if semua.
Nah, itu berbeda-beda dari setiap bahasa program. Kalau kayak di mana? Nah, di C tadi, ya, yang di C, kalau tidak ada kurung kurawal, cuma satu yang dianggap dia bagian dari if, ya, cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu, maka harus kita buat kurung kurawal. Jadi bisa saja sebenarnya if nilai lebih dari 10, ya. Nah, di sini misalkan good. Nah, kalau misalkan kemudian di sini ada bad, ini enough misalkan. Kalau di C atau di Java, kalau tidak ada kurung kurawal, ini artinya yang memenuhi if itu cuma satu. Ya, cuma satu. Artinya apa? Jika ini kondisi benar, cuma satu ini yang dikerjakan. Yang dikerjakan itu artinya yang dikerjakan sesuai kondisi. Artinya apa? Yang dua ini gimana? Yang dua ini mau benar mau salah tetap dikerjain semua. Apa maksudnya? Berbeda kalau kita buat kurung kurawal. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Artinya tiga-tiganya ini hanya akan dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Kalau tidak ada kurung kurawal, hanya satu yang dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Paham ya? Yaitu di C, di Pascal juga. Di Pascal itu bisa, tidak ada begin end bisa. Kalau tidak ada begin end, artinya cuma satu yang dikerjain. Kalau di Pascal, kalau tiga-tiga ini kondisi if, maka di sini harus ada begin, di sini end. Artinya jika kondisi terpenuhi, tiga-tiganya dikerjain. Kalau ada begin end-nya. Tapi kalau tidak ada begin end, berarti dianggap cuma satu yang dikerjain kalau kondisi ini bernilai benar. Itu. Nah, ini contoh kasus. Mungkin kalau contohnya mungkin sudah ada di e-learning ya tugasnya ya. Nah, itu mengenai struktur percabangan dengan menggunakan if. Ada pertanyaan?